Sekarang kita belajar tentang momen gaya yang biasa disimbolkan dengan tau, di mana momen gaya itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk menyebabkan benda dapat berotasi. Misalnya, kita ambil ada sebuah batang, panjangnya adalah D, kemudian diberikan gaya sebesar F. Kita katakan di ujung sini adalah sebagai poros. Seandainya ini ditarik ke atas, maka benda ini akan berotasi berlawanan jarum jam, ya. Karena dia vektor, maka arah sangat perlu. Untuk penjumlahan nanti itu sangat diperhatikan. Oke, kita lihat. Maka rumusnya dituliskan gaya dikali lengannya, F dikali D. Oke, sekarang syaratnya. F harus tegak lurus dengan D. Jika F lurus dengan D, benda ini tidak akan bisa berotasi. Artinya, kalau benda ini di sini porosnya ditarik lurus, tidak akan mungkin benda ini dapat berotasi. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Misalnya, ini ada batang, panjangnya kita ambil tetap D, kemudian diberikan gaya sebesar F. Kemudian sudut antara F terhadap garis horizontal kita katakan adalah sebesar theta. Porosnya kita ambil di ujung. Yang ini, F ini, bisa kita uraikan gayanya dalam dua komponen, yaitu komponen mendatar, kita katakan Fx. Karena dia di samping sudut, maka kita gunakan cos theta. Yang komponen vertikalnya atau terhadap sumbu Y, kita katakan ini adalah Fy. Ini sama di depan sudut. Jadi Fy itu di depan kita gunakan sin theta. Maka besar momen gayanya sama dengan yang tegak lurus. Yang tegak lurus tentu yang Fy. Berarti F sin theta yang ini dikali dengan lengannya D. Oke, kita lihat contoh. Batang AB dipengaruhi gaya sebesar 20 Newton dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah. Ini gambarnya batang AB. Kemudian diberi gaya 20 Newton dan sudutnya 30 derajat. Panjang batang 5 meter. Besar momen gaya terhadap titik A akibat pengaruh gaya tersebut. Oke, kita lihat pembahasan. Dari sini kita cukup menguraikan satu gaya yang tegak lurus saja, karena sebelumnya kita udah lihat yang horizontal atau yang lurus tidak berpengaruh. Dalam hal ini kita ambil yang tegak lurus. Ini di depan sudut sama dengan ini. Karena dia berada di depan sudut, maka kita gunakan dia sin. F sin 30. F-nya 20, sin 30 setengah. Maka hasilnya sama dengan 10 Newton. Jadi, momen gaya di A sama dengan F sin 30 dikali D. Kita masukkan tadi F sin 30 adalah 10 dan D-nya 5 meter. Berarti 10 dikali 5. Ini sama dengan 50 Newton meter. Selanjutnya kita lihat, untuk beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda, maka itu perlu penjumlahan momen gaya. Kita lihat, ini ada batang, diberikan beberapa gaya, atau kita katakan di sini ada 3 buah gaya. Katakan ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Katakan ini adalah titik O, dan di sini ada F1, ada F2, dan ada F3. Selanjutnya, yang ditanya berapa momen gaya di titik O. Berarti di sini. Jadi porosnya kita ambil di O. Karena poros di O, maka semua harus kita ukur jaraknya ke titik O. Kita tuliskan, berarti momen di O yang pertama F1, yang ini arah putaran. Kalau porosnya di sini ditarik ke atas, maka batang ini akan berputar searah jarum jam. Searah jarum jam boleh kita ambil positif, tapi boleh juga negatif, tergantung kesepakatan dengan sekolah. Misalnya, kalau searah jarum jam nanti adalah negatif, maka yang berlawanan positif, atau sebaliknya, jika searah nanti positif, maka yang berlawanan negatif.
Oke, ini secara jarum jam kita ambil positif. Jaraknya ini kita katakan D1. Berarti F1 dikali D1. Untuk yang F2 ini nariknya ke arah sini. Berarti nanti putarannya seperti ini karena poros berada di sini. Berarti kita tulis ini bernilai negatif, berlawanan. Ya. Jaraknya kita katakan sebagai D2. Berarti di sini min F2 kali D2. Berikutnya yang F3, ini kita lihat arah putarannya juga berlawanan jarum jam. Nanti batang ini ditarik seperti ini. Ini kita tulis negatif. Sedangkan jaraknya kita katakan adalah D3. Jadi dapat kita tulis dikurang F3 kali D3. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Perhatikan gambar. Besar momen gaya di titik A adalah berapa Newton meter? Karena diminta di titik A di sini, maka poros kita tentukan di sini. Jadi kita lihat pembahasannya. Titik A ini, gaya ini terhadap titik A tidak memiliki lengan atau jaraknya sama dengan 0. Karena 0, maka momen akibat 10 Newton tidak ada. Dengan kata lain kita katakan itu sama dengan 0. Jadi yang ada tinggal 3 gaya, yaitu B, C, dan D. Oke, kita lihat momen di A, kita tinjau akibat gaya B. Arahnya perlawanan jarum jam ke sini. Jadi kita katakan ini negatif, jaraknya 2 meter. Berarti gaya 5 jarak 2 kita buat di sini negatif 5 dikali 2. Sekarang yang C, ini muter secara jarum jam. Berarti ini kita katakan positif. Jaraknya ini 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 4 meter. Maka positif ini 4 dikali jaraknya 4. Kita tulis ini 4 kali 4 positif. Kemudian akibat yang D, ini porosnya ditarik ke atas seperti ini. Berarti perlawanan jarum jam. Maka yang ini kita tulis juga negatif. Kemudian jaraknya sampai ke titik ini. Jarak dari sini ke sini 2 meter. Dari titik C ke B 2 meter. B ke A 2 meter. Berarti totalnya ini sama dengan 6 meter. Sehingga kita tulis min 6 dikali 6. Hasilnya min 5 dikali 2 sama dengan min 10. 4 kali 4 sama dengan 16. Min 6 dikali 6 min 36. Berarti ini sama dengan min 30 Newton meter. Berarti jawabnya adalah yang C. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang berikutnya.